Real Madrid bakal mengubah formasi lini depannya. Real Madrid telah berjuang untuk meniru permainan sepak bola yang mengesankan yang mereka tunjukkan musim lalu, meskipun ada harapan bahwa kedatangan Kylian Mbappe akan memperkuat permainan mereka. Staf pelatih, yang dipimpin oleh manajer Carlo Ancelotti, dan para pemain bekerja untuk menemukan ritme dan pemahaman mereka, berhasil menghindari kekalahan tetapi menghadapi lebih banyak tantangan daripada yang diantisipasi dalam mengamankan kemenangan. Karena itu, Marca melaporkan bahwa salah satu kesimpulan utama Ancelotti adalah perlunya mempertimbangkan pengaturan 4 gelandang untuk mencapai keseimbangan yang hilang dalam permainan tim. Real Madrid bermain dengan 4 gelandang selama sebagian besar musim lalu, tetapi kembali ke 4-3-3 musim ini, untuk mengakomodasi Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo dalam susunan pemain. Namun, sang manajer mempertimbangkan untuk kembali ke pengaturan lini tengah 4 pemain lagi, yang berarti dia mengorbankan salah satu penyerang. Strategi ini tidak akan digunakan dalam setiap pertandingan, tetapi kemungkinan akan diterapkan dalam pertandingan besar dan pertandingan tandang yang berat. Dengan pertandingan melawan Atletico Madrid yang akan berlangsung 10 hari lagi, masuk akal jika Real Madrid akan segera menguji formasi ini. Ancelotti yakin bahwa memasukkan gelandang keempat sangat penting untuk membangun keseimbangan yang selama ini kurang. Pergeseran formasi ini telah ada di papan taktis, dan penampilan melawan tim Jerman akan mempercepat penerapannya tidak harus sebagai pendekatan yang lebih defensif, tetapi lebih sebagai pendekatan yang lebih solid. Penyesuaian taktis ini akan mengharuskan mengeluarkan salah satu penyerang, dengan Vinicius dan Mbappe di antaranya. Sementara itu, Bellingham akan diminta untuk kembali ke perannya dari musim lalu ketika ia memiliki kebebasan menyerang tetapi dengan tanggung jawab defensif yang jelas di sayap kiri. Dani Carvajal bicara peluang dapatkan Ballon d'Or. Bek Real Madrid Dani Carvajal telah mendukung dirinya sebagai pesaing untuk Ballon d'Or 2024. Hal ini setelah masuk dalam daftar 30 pemain yang masuk nominasi untuk penghargaan individu tertinggi di dunia sepak bola. Pemungutan suara Ballon d'Or seringkali menguntungkan pemain, bahkan mereka yang berada di posisi yang kurang populer, yang telah memenangkan banyak trofi selama musim yang dimaksud. Itulah sebabnya Jorginho berada di posisi ketiga klasemen 2021 setelah memenangkan Liga Champions dan kejuaraan Eropa. Rafael Varane juga berada di posisi ketujuh pada tahun 2018 sebagai satu-satunya pemenang Liga Champions dan Piala Dunia pada tahun tersebut. Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Rodri adalah pesaing utama tahun ini. Dari segi statistik dan gelar, ya, hampir tak terkalahkan, kata Dani Carvajal kepada wartawan minggu ini. Melihat diri saya masuk dalam perbincangan untuk Ballon d'Or, kenapa tidak, saya memimpikannya. Namun, berada di sana saja sudah merupakan suatu kehormatan. Namun, bahkan dengan catatan keberhasilannya pada tahun 2024, peluang Carvajal untuk meraih Ballon d'Or masih sangat kecil. Tidak ada bek yang memenangkan penghargaan tersebut sejak Fabio Cannavaro pada tahun 2006, ketika penampilannya di lini belakang menjadi fondasi kemenangan Italia di Piala Dunia. Virgil van Dijk, yang menempati posisi kedua pada tahun 2019 di bawah Lionel Messi, adalah satu-satunya bek yang berhasil masuk ke dalam 3 besar sejak Cannavaro. Faktanya, sejak Matthias Sammer mengoleksi Ballon d'Or setelah membantu Jerman memenangkan Euro 1996, hanya Roberto Carlos dan Paolo Maldini yang berhasil masuk dalam 3 besar. Namun, kiper Oliver Kahn, Gianluigi Buffon dan Manuel Neuer telah menjadi 3 pemain teratas selama periode tersebut. Buntut 115 dakwaan kecurangan, Man City terancam ditinggal Erling Haaland ke Real Madrid. Erling Haaland didesak untuk meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Real Madrid karena tim Liga Inggris itu terancam bersalah dalam pelanggaran keuangan. Anak asuh Pep Guardiola itu berada di hari ketiga sidang mereka ke dalam 115 dugaan pelanggaran aturan keuangan papan atas antara 2009 dan 2018. Meski Man City dengan tegas menolak semua tuduhan terhadap mereka, hukuman bisa tidak terbatas sudah menunggu jika mereka dinyatakan bersalah, termasuk kemungkinan pengurangan poin, denda atau bahkan pengusiran dari Liga Inggris sama sekali. Lebih mengerikan lagi, Erling Haaland, yang sudah memiliki 9 gol untuk musim ini, bisa saja menuntut untuk pindah klub. Pemain Norwegia itu terikat kontrak di Etihad hingga 2027, tetapi itu tidak menghentikan legenda Real Madrid, Guti, mendesak mantan timnya untuk bergerak untuk bintang itu. Berbicara pada Mei tahun 2022, Guti mengklaim bahwa jika Madrid tidak menarik pelatuk dan mengklaim striker muda itu sekarang, maka mereka tidak akan pernah bisa merekrutnya lagi.
Vinicius, Benzema, Haaland, dan Mbappe bisa bermain bersama. Jika Anda dapat memiliki Haaland dan Mbappe di Real Madrid, itu adalah lompatan dalam kualitas, tidak perlu diragukan lagi. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas. Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang. Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak,
ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.